Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, ya. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bisa hidup, bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus memperbaiki diri hingga akhirnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ceramah singkat, ya, bagaimana kita menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang siswa, ya, itu tidak hanya sekedar kita menjadi siswa yang biasa, ya, tetapi bagaimanakah kita menjadi siswa yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hidup ini tidak ada lain, ya, tidak ada tujuan lain, ya. Tujuan terbesar dalam hidup itu adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin besar cita-cita seseorang, ya, maka akan semakin lapang hatinya, ya. Jadi semakin sempit dia cita-citanya, maka semakin sesak dia hatinya, semakin sempit. Dan cita-cita terbesar itu adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apapun status kita, baik kerja, khususnya siswa, ya. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai siswa agar kita menjadi siswa yang baik dan siswa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama itu adalah menjaga ataupun meluruskan niat. Nilai yang paling penting, ya, yang paling penting di awal yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga, harus kita luruskan, yaitu perkara niat, ya. Innama a'malu binniyat, ya. Jadi segala sesuatunya itu adalah tergantung daripada niat, ya. Jadi ketika kita meniatkan karena Allah, ya, maka kita akan mendapat balasan dari Allah, ya, balasan yang mungkin tidak dibayangkan oleh kita, balasan di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi niat kita, ya, menjadi siswa itu tidak hanya sekedar, ya, mencari nilai, ya. Niat hanya sekedar mencari nilai, mencari teman, ataupun hanya sekedar disuruh oleh orang tua, ya. Jadi niat itu bukan cuma sekedar apa-apa yang diucapkan oleh lisan, ya, saya niat nawaitu atau lain sebagainya, tapi adalah sesuatu yang timbul di dalam hati, keinginan yang besar dalam hati yang ingin kita capai, ya. Jadi apa saja, gitu kan, apa niat yang ada dalam diri kita sebagai siswa, itu tentu kita niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar mencari nilai, mencari pujian guru ataupun lain sebagainya, kan? Dan segala sesuatu bergantung daripada niat, gitu kan. Jika niat kalian itu baik di awal, maka insya Allah, ya, kalian akan menjadi siswa yang baik, gitu kan. Jika niatnya karena Allah, maka senantiasa, gitu kan, kalian akan menjaga akhlak, menjaga perilaku, menjaga tingkah laku, perilaku, ya, agar apa-apa yang dilakukan itu benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jika niatnya itu di awal sudah salah, maka kemungkinan, gitu kan, perilaku kita akan banyak menyimpang, gitu kan. Jadi jika niatnya misalkan saja ketika ulangan, ya, itu hanya sekedar mencari nilai, bukan niat karena Allah, maka senantiasa kita akan mencari ataupun melakukan segala hal, segala cara, baik itu
yang diridai ataupun yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan nilai yang baik ya. Tidak peduli itu dosa ataupun tidak gitu kan ya. Tapi ketika niatnya karena Allah ya, niatnya karena Allah, maka dia akan senantiasa akan menjaga perilakunya, menjaga akhlaknya ya. Dia meyakini gitu kan bahwa Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa memperhatikan dia ya. Makanya dia akan senantiasa menjaga akhlak, menjaga niat ya, tidak mencontek ketika ulangan gitu kan. Nah, itulah awal daripada niat yang baik gitu. Niat yang baik itu akan melahirkan akhlak yang baik, perilaku yang baik ya, tingkah laku, ucapan yang baik gitu kan. Nah, bila yang sangat penting gitu kan, menjaga dan meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi ketika kita menjadi seorang siswa, bagaimanakah ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik? Tentu adalah dengan cara belajar ya, dengan cara banyak bertanya, latihan soal dan lain sebagainya ya. Jadi ketika niatnya di awal sudah baik, maka ikhtiar yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah ya, akan menjadi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika niat kita di awal sudah baik ya, ketika kalian mencari ilmu itu ya, setiap langkah kalian ya, dari mulai kalian melangkahkan kaki, melangkahkan dari awal rumah kalian melangkahkan ya, itu sudah dinilai pahala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kalian datang ke sekolah, selama berada di sekolah sampai kembali lagi ke rumah, itu dihitung ya, sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana kalau misalkan niat di awal sudah salah, maka semua itu tidak akan didapatkan kan? Pahala tidak didapatkan, bukan keridhaan Allah pun tidak akan didapatkan ya. Jadi jika niatnya di awal sudah benar ya, maka ikhtiarnya pun akan benar, itu akan menjadi ibadah ya. Kita sempurnakan ikhtiar ya, kita sebagai siswa belajar yang rajin ya kan, kita rajin latihan soal, kita berusaha untuk bisa gitu kan, bisa mengerjakan ataupun memahami materi yang disampaikan oleh guru ya. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Lalu yang selanjutnya adalah setelah kita menjaga niat, luruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, maka kita pasrahkan segala apapun hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hasilnya sesuai dengan harapan kita ataupun tidak ya. Jadi orang-orang yang ikhlas karena Allah, maka dia akan ikhlas menerima apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh ataupun tidak menerima apapun hasilnya. Jadi pasrahkan total kepada Allah setelah kita menjaga niat, menyempurnakan ikhtiar kita ya. Maka insya Allah jika hal-hal ini kita lakukan dengan baik, kita akan menjadi siswa yang baik dan siswa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ceramah singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.